terjadi baku hantam antara kedua kubu. Ini merayakan secara berlebihan di depan bench dari para pemain Argentina. Pada intinya Nicolas Otamendi mengaku sangat marah. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner bersama saya Titis Widiatmoko, dan Argentina harus mengubur impiannya untuk bisa mengulangi emas di Olimpiade seperti yang mereka lakukan pada tahun 2004 dan tahun 2008. Jadi mereka tidak bisa lagi mendapatkan emas ketiga setelah di perempat final mereka dikalahkan oleh tuan rumah Prancis di Bordeaux. Yang menarik dari pertandingan antara Prancis melawan Argentina bukanlah tentang skor 1-0 untuk kemenangan Prancis, bukan pula bagaimana Argentina tidak bisa mengejar ketinggalan setelah kebobolan pada menit keempat di mana tersisa 95 menit untuk berusaha mengejar ketinggalan. Yang menarik adalah pada pertandingan setelah wasit meniup peluit usai, terjadi komentar dari kedua kubu. Jadi baku hantam ini memang menarik di tengah situasi bahwa Argentina dan Prancis adalah sebuah rivalitas baru seusai Piala Dunia 2018 dan juga Piala Dunia 2022, di mana kedua tim ini bertarung dalam dua partai yang dihitung atau dianggap sebagai partai terbaik di Piala Dunia, ditambah dengan bumbu-bumbu lain ya, misalnya bagaimana Dibu Martinez membawa boneka Mbappe dalam perayaan juara Piala Dunia 2022, bagaimana Enzo Fernandez menimbulkan kontroversi setelah perayaan juara Copa America 2024, bagaimana komentar Mbappe yang seakan-akan meremehkan tim dari Amerika Selatan, dan juga bagaimana para pemain Prancis menyanyikan lagu yang seakan-akan meremehkan Messi seusai mereka juara Piala Dunia 2018. Nah, itu berbagai elemen yang membuat laga Prancis dan Argentina ini menjadi semakin panas. Nah, kembali terhadap apa yang terjadi di Bordeaux setelah Prancis mengalahkan Argentina. Jadi, setelah wasit meniup peluit, itu gelandang Prancis yaitu Enzo Milot yang berusia 22 tahun, yang bermain untuk Stuttgart, berasal dari Monaco dulunya, ini merayakan secara berlebihan di depan bench dari para pemain Argentina, yang kemudian menimbulkan reaksi dari Kevin Zenon. Ini salah satu pemain gelandang juga yang berasal dari Boca Junior. Nah, setelah itu kemudian terjadi semua pemain itu chaos ya situasinya, berlari ke dalam lokasi awal bagaimana Enzo Milot memprovokasi bench dari Argentina, terjadi saling dorong, terjadi saling pukul di lapangan yang kemudian berlanjut ke locker room atau ke kamar ganti. Nah, di situ juga tampak Javier Mascherano berusaha mengkonfrontasi Enzo Milot. Bahkan Nicolas Otamendi juga masuk dalam pergulatan itu sebelum kemudian dipisah oleh Lucas Beltran. Terlihat pula bagaimana kiper Argentina asal Boca Juniors, Leandro Bre, ini terlibat kontroversi dan juga perdebatan dengan pemain senior atau striker Prancis yaitu Alexander Lacazette. Nah, dalam beberapa cuplikan foto atau kamera ini juga terlihat bagaimana Kevin Zenon sempat beradu dengan bek kanan dari Prancis yaitu Songgoto Magasa. Jadi ini terlihat atau tampak pergulatan itu pada saat kapten dari Argentina Nicolas Otamendi berdebat dengan Enzo Milot. Jadi banyak sekali adegan yang terjadi pada situasi chaos tersebut. Nah, kemudian tampak seluruh pemain itu berlari ke kamar ganti, ke locker room, dan di situ tensi panas kembali terjadi. Pemain saling dorong, saling hina, dan kemudian kita melihat ketika pemain Prancis semuanya masuk juga dikejar oleh para pemain dari
Argentina. Tidak begitu jelas siapa yang mengejar dan siapa yang dikejar, tapi dari kedua tim semua berusaha masuk ke kamar ganti ya. Nah, dari pemberitaan di Clarín disebutkan bahwa Gonzalo Lujan ini yang mengawali pemain Argentina masuk berusaha mengkonfrontasi pemain Prancis di kamar ganti. Nah, situasi sampai di sini tampak tidak terlihat di kamera, tapi kemudian pemain Prancis ini keluar ya, diawali oleh Manu Kone. Dia keluar dengan tidak memakai jersey dan telanjang dada, kemudian mereka melakukan selebrasi bersama para pemain Prancis yang lain. Di situ tidak tampak pemain Argentina yang ikut keluar dari kamar ganti. Nah, pada saat itulah wasit Ilgiz Tantashev asal Uzbekistan ini memberikan kartu merah kepada Enzo Milot, sehingga Milot tidak bisa tampil di semifinal nantinya. Nah, itu adalah insiden yang terjadi seusai pertandingan. Kalau kita melihat di awal pertandingan itu juga terjadi cemoohan terhadap para pemain Argentina saat mereka melakukan pemanasan di lapangan. Begitu juga pada saat lagu kebangsaan Argentina dinyanyikan, itu juga tampak muncul ejekan ya, dalam bentuk siulan ya. Nah, dari rekaman bisa terlihat bagaimana siulan ejekan itu muncul, dan tampak senyum sinis dari Xavi Fernandez dan juga Thiago Almada terhadap siulan atau ejekan pada saat lagu kebangsaan Argentina dikumandangkan. Juga tampak bagaimana Nicolas Otamendi berteriak memberikan semangat pada rekannya seusai lagu kebangsaan itu dikumandangkan di Bordeaux. Nah, ini mengingatkan pada apa yang terjadi tahun 90 di final Piala Dunia Italia ketika itu Argentina melawan Jerman, di mana juga tampak siulan atau ejekan dari para pendukung tuan rumah setelah Italia dikalahkan oleh Argentina di Naples di San Paulo ya, sebelum stadion itu berubah nama menjadi Stadion Diego Armando Maradona. Ini mirip ya, hampir sama. Nah, ada juga pemberitaan lain yang menyebutkan bahwa pergulatan juga terjadi antara Geronimo Rulli dengan bek kanan dari Prancis Kylian Sildibia ya. Terutama setelah Kylian Sildibia ini menyampaikan atau melakukan selebrasi secara provokatif di depan Lucas Beltran. Nah, setelah pertandingan usai, ada sebuah komentar dari Nicolas Otamendi yang dikutip dari TikSport yang pada intinya Nicolas Otamendi mengaku sangat marah dengan situasi bagaimana para pemain Prancis ini melakukan perayaan ya. Jadi mereka sebenarnya bisa merayakan dengan para pendukung mereka, dengan keluarga mereka, silahkan saja. Asal jangan, istilahnya jangan memprovokasi tim kita. Bahkan saya tidak tahu seorang pemain yang itu Loic Bade ya, ini bek tengah dari Prancis yang seakan-akan memberikan atau menampakkan provokasi pada saat melakukan selebrasi. Nah, dari kubu Prancis sendiri, Thierry Henry juga sudah memberikan pembelaan terhadap apa yang terjadi. Jadi dia mengatakan bahwa satu pemain kami menerima kartu merah dan saya tidak bisa menerima itu, bahwa hal itu seharusnya tidak terjadi. Kami tidak ingin itu terjadi dan kami tidak bisa mengontrol itu. Saya berusaha untuk menjabat tangan dari Mascherano dan saya tidak begitu paham apa yang terjadi setelahnya. Nah, itu yang dikatakan oleh Javier Mascherano yang dikatakan oleh Thierry Henry tentang momen setelah pertandingan selesai. Nah, itulah apa yang terjadi. Ya, mungkin Anda bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi pada seusai pertandingan Argentina lawan Prancis. Ya, begitu kronologi yang saya rangkum dari banyak media, saya sampaikan secara kronologis. Nah, silakan jika Anda punya komentar, silakan tulis di kolom komentar. Kita ketemu dalam pembahasan berikutnya. Salam.